Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa qala berkata Utsman bin Affan, siapa? Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar aku an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa beliau? Apa sabdanya? Lau anna imra'atan malakatid dunya kullaha wa anfaqatha ala zawjiha thumma manat bidzalika alaihi illa ahbatallahu amalaha wa asyaraha ma'a fir'aun. Oish. Wa asyara ma'a Fir'aun. Lau anna imra'atan, seandainya sesungguhnya adapun perempuan, malakat ialah memiliki siapa imra'ah ad-dunya kepada dunia kullaha seluruhnya, wa anfaqatha dan memberi nafkah siapa si imro'ah kepada dunia itu ala zauji atas suaminya, summa manat, kemudian dia mengungkit-ungkit siapa si perempuan bidzalika dengan nafkah itu alaihi atas suami, illa ahbatallah, maka sungguh akan berpaling Allah siapa Allah. Bukan berpaling, ahbata apa? Faqad habita amaluhu. Membatalkan. Hah? Membatalkan. Hilang. Ahbatallahu, maka Allah akan melenyapkan amalah akan amalnya. Ahbatallahu, maka akan melenyapkan siapa Allah amalah kepada amalnya. Wa asyaraha, dan akan mengumpulkan siapa Allah kepada perempuan itu ma Fir'aun, bersama Fir'aun. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa qala, dan berkata Ali bin Abi Thalib, siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, mendengar aku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Nabi? Apa sabdanya? Lau anna imra'atan tabakhat fatyaiha wa at'amathuma zawjaha maddat haqqaha. ma'addat haqqaha. Ma'addat haqqaha. Lau anna imra'atan, seandainya sesungguhnya adapun perempuan, tabakhat, memasak siapa perempuan itu, fatyaiha kepada kedua puting susunya, Wa'at amat huma, dan memberi makan siapa perempuan huma kepada kedua puting susu itu, zaujaha kepada suaminya, ma'addat haqqaha, maka tidak akan menunaikan siapa perempuan itu haqqaha kepada haknya. Ya. Di sini apa? Kok puting susu, kenapa? Karena itu adalah simbol daripada kesegaran susu gitu ya. Ya. Jadi ada nama tabakhat sadiyaiha, dua puting susunya. Enggak butuh di apa? Enggak butuh di ini, enggak butuh dimasak itu, ya. Enggak butuh dimasak. Dimasak ini hanya gambaran bahwa misalnya tidak ada makanan lain, tapi hanya ada minum susu. Loh kok bisa? Iya, karena enggak apa-apa minum susu istri, enggak apa-apa. Ini masalahnya gitu kan. Yang nggak boleh kan kalau anak yang belum usia berapa? 2 tahun, itu menimbulkan mahram. Kalau sudah suaminya enggak mahram. Itu dulu ada cerita. Ceritanya itu ada santri Syekhuna Khalil Bangkalan. Itu di pondok agak nakal biasa. Ketika pulang, Kiai mohon saya doa dan sangu itu pulang. Oh iya, akhirnya Kiai anak tulis sesuatu. Ini taruh, simpan, nanti pakai di masyarakat. Akhirnya disimpan. Dulu itu kan tidak punya penyimpanan apa-apa. Akhirnya diambil kopiannya yang hitam itu, diselipkan di dalamnya. Ceritanya. Ini ceritanya. Lah ketika pulang ke masyarakat sudah bertahun-tahun, kopiannya ini tetap dipakai. Lalu ada orang kasus, tanya kepada orang itu. Ada orang perempuan hamilnya sudah 8 bulan, ditinggal mati oleh suaminya, ya kan? Lah kapan iddahnya selesai? Kan waktu hamil kan? Oke. Kemudian begitu dia melahirkan dapat 1 bulan, lahirkan setelah ditinggal suaminya, lalu setelah melahirkan iddahnya selesai, dinikahi oleh seseorang dia. Nikahlah dengan perempuan janda tadi itu yang baru punya anak. Kemudian karena memang ini pengantin baru, ya, maka waqa'ama la yaqa'u adat. Sesuatu yang terjadi nggak biasa sekarang terjadi.
Apa yang terjadi itu? Ternyata suaminya netek sama istri. Tiap malam netek. Dan susunya diminum. Wow, ini katanya kan mahram katanya. Gimana saya sudah berapa kali susu sama istri dan minum susunya karena itu ya. Karena rebutan mungkin yang anaknya yang kanan yang kiri gitu ya. Oke. Akhirnya tanya sama orang tadi yang santrinya Syekhona. Bingung dia nggak bisa baca kitab dia. Bagaimana katanya? Bingung, keluar masuk. Akhirnya, ini mungkin sudah saatnya saya menggunakan apa yang dikasih oleh Syekh Khalil. Akhirnya dibuka kopiahnya, dibuka itu. Dibuka. Lalu ketika dibuka ternyata apa tulisnya Syekh Khalil? Makanya bahwa laki-laki yang menyusu kepada perempuan yang buat mahram adalah orang yang belum usia 2 tahun. Makanya sih kan? Oh, berarti orang tadi kan sudah jadi suaminya, usianya kan bukan 2 tahun, sudah berarti bukan mahram. Oh, langsung keluar. Oh iya, jawabannya begini, saya mau orang di dalam. Padahal kamu jawabannya. Gimana jawabannya? Enggak mahram itu enggak sampai apa. Ya, kok begitu ya kan apa namanya menyusu? Iya, karena usia kamu sudah lebih dari 2 tahun. Itu maksudnya kalau anak kecil yang belum 2 tahun nyusu kepada perempuan lain itu maka menjadi mahram, mahram radha katanya gitu. Maka oh iya oke, terima kasih gitu. Akhirnya apa? Begitu berfatwa satu kali banyak santrinya dan dihormati oleh masyarakat. Oh, kata kuncinya di situ yang di Syekhona. Itu ya. Ini akan apa terkait dengan apa tadi itu? Memasak kedua puting susunya disuruh dikasih sama suaminya. Saya bilang nggak usah dimasak itu. Nggak usah dimasak. Ya, nggak usah dimasak. Kadang-kadang memang sesuatu yang dibuat serius oleh orang tapi mainan bagi yang lain. Yang mainan bagi orang juga serius bagi yang lain. Nah, susu itu, susu ibu itu bagi seorang bayi itu apa? Bukan mainan, serius itu, serius. Nah, suatu ketika ada bapaknya itu duduk di depan, baca koran gitu. Habis baca koran, kemudian korannya ditaruh. Belum selesai dibaca, datang anaknya yang usia berapa? Usianya yang masih 1 tahun gitu, jalan santai. Akhirnya korannya diambil disobek, marah-marah gitu. Kamu gimana? Nah, itu karena apa? Karena anak ini menganggap orang itu adalah mainan. Bapaknya menganggap serius. Lah suatu ketika ketika anaknya nyusu sama ibunya, kok bapaknya ada maunya sama ibu. Maka dibuat mainan itu susu. Ya, termasuk akhirnya sampai lepas dari mulut anaknya. Nangis anaknya itu. Oh, bapak. Sehingga apa? Di situ kesimpulannya bahwa susu itu adalah serius bagi anak tapi mainan bagi bapak. Orang itu serius bagi bapak tapi mainan bagi anak. Jadi tergantung perspektifnya. Dia kelenturan sesuatu di situ dia. Ini hanya satu buah gambaran bahwa kata Sayyidina Ali wa qamat zawja maddat haqq. Terus wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa qala Muawiyah bin Abi Sufyan, berkata siapa Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Kata Muawiyah, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda siapa Nabi? Apa sabda Nabi? Ayyuma imra'atin akhadat min mata'i zawjiha syai'an illa kana 'alaiha witru sab'ina sariqan. Ayyuma imra'atin, siapapun perempuan akhadat yang mengambil siapa perempuan itu mimata izaujiha dari barang-barangnya suaminya syai'an sedikit illa kana maka pasti alaihi atas perempuan itu wizru sab'ina sariqon apa dosa 70 bagi pencuri. Ya. Kalau istri yang baik minta, Mas minta uang, anu belanja, ambil lihat di tas, di mana di situ dompet. Maka gimana caranya? Bukan berarti langsung ambil uang, tapi dompetnya diambilkan. Ini, loh, ambil uangnya? Enggak berani saja. Jangan ambil uang, buka saja enggak berani. Itu indikasi ya kayaknya. Bukan pencitraan dengan suaminya. Selesai. Atau bahkan suaminya mencoba sama dia, uangnya pacar kelacak.
ternyata utuh, berapa utuh. Ketika apa namanya, suatu ketika istrinya minta uang mas, bukan sudah ada di terus ya. Iya saya tahu ada uang situ, tapi apa maksudnya sampai kalau begitu? Saya kan tidak tahu. Terus nggak dia enggak lah. Ya, kan tidak pernah ngasih sama saya kan, saya takut buat apa? Itu gambaran yang salih kayak gitu deh. Jadi apa namanya, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Tapi sekarang kira-kira perempuan yang ada nggak kira-kira? Itu jarang-jarang ya, jarang-jarang. Kalau perlu di dompetnya ada uang, diambil dulu aja nggak apa-apa. Ambil berapa? 500 deh. Kurang 500. Ambil 1 juta. Gampang, nanti saya punya alasan yang lain-lain. Jadi ada peluang, kesempatan di situ langsung ambil, mumpung disuruh buka kan gitu. Itu nggak boleh. Di sini katanya si Muawiyah, illa kana la yawizru sab'ina sarikun. Sab'ina sarikun pas dipotong dosanya 70 orang pencuri. Ini gambarnya dari besarnya dosa. Nah, tapi suaminya jangan saklek. Kalau begitu istrinya ya halalkanlah. Milikku adalah milik. Selesai deh itu. Gambaran itu. Wah, kalau katakan begitu, nyaman saya nyaman ya. Terus, waqala Tamim Dari radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa qala Tamim Dari, dan berkata siapa sahabat Tamim Dari radhiyallahu anhu, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar kata sahabat Tamim, sami'tu aku mendengar an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaqulu bersabda siapa Nabi, ayyuma imra'atin qalat li zawjiha ma laka la yakbarunnahu udraha yaumal qiyamah. Ayyuma imra'atin, siapapun perempuan, qalat yang berkata siapa perempuan li zawjiha kepada suaminya, malaka, kamu tidak miliki apapun. Apa? Malaka, apa yang ada pada kamu? Malaka, apa yang kamu miliki? Kamu datang ke sini hanya seorang diri aja, membawa sesuatu yang kadang saya menghidupkan, saya matikan sendiri. Nah itu saya ada istrinya kan. Terus layak berullah, maka tidak akan menerima Allah siapa Allah udraha kepada alasannya perempuan itu yaumal qiyamati, di hari kiamat. Wa qala Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Wa qala, dan berkata Abdullah ibnu Abbasin, siapa Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu, mendengar aku an-Nabiy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa beliau, apa sabdanya, ayyuma imra'atin kana laha malun fatalabahu minha zawjuha famanathu minhu illa manahu Allahu yaumal qiyamati ma indahu. Ayyuma imra'atin, siapapun perempuan, karena yang adalah bagi perempuan itu malun, apa harta, fatalabahu, lalu mintahu kepada emal, minha dari perempuan itu, zawjuha, apa siapa istrinya, siapa suaminya, famanathu, lalu tak memberi siapa si perempuan hu kepada suami, minhu dari eman, minhu dari mal, illa manahallahu, maka mencegah kepada perempuan itu Allah siapa Allah yaumal qiyamati, di hari kiamat, ma akan suatu indahu, ada di sisi Allah. Jadi ini belum selesai tentang bagaimana seharusnya sikap seorang perempuan kepada suami. Ini memang dibuat begini, mengimbangi dari tadi itu, betapa seorang suami itu memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Nah, sini harus seperti itu, ada perimbangan. Sudah waktunya.